Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang dampak iptek dalam kehidupan manusia dari perspektif Barat dan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sahrus Nur Sabriansah dan 3 teman saya, yaitu Anissa Zahra Fauziah, Dea Mardia Ani, dan Kintan Wiryadi Sastri. Selamat mendengarkan, teman-teman. Dampak iptek dalam kehidupan manusia dari perspektif Barat dan Islam. Membahas tentang iptek, iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Menurut ahli ilmu pengetahuan Carl Raymond Popper dalam bukunya The Logic of Science Discovery, mempunyai ciri khas dapat dibantah. Atas dasar pengamatan dan pemeriksaan, maksudnya terbuka untuk dibantah kendati mungkin akan tetap bertahan. Istilah teknologi berasal dari kata tens dan logia. Kata Yunani kuno, tens berarti seni kerajinan, dan tens kemudian lahirlah kata teknikos, yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Adanya perkembangan iptek menimbulkan cabang ilmu, pengetahuan baru, antara lain teknik modern, teknologi hutan, teknologi gedung, teknologi transportasi, dan lain-lain. Begitu pula dalam perkembangan ilmu sosial, terdapat hibrida dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi sosial, geopolitik, komunikasi politik, dan lain-lain. Iptek dari perspektif Barat. Yang pertama akan kita bahas adalah ilmu pengetahuan. Menurut ahli ilmu pengetahuan Carl Raymond Popper dalam bukunya The Logic of Science Discovery tahun 1959 menyatakan bahwa ilmu pengetahuan mempunyai ciri khas yang dapat dibantah atau criticable dan refutable atas dasar pengamatan dan pemeriksaan. Maksudnya terbuka untuk dibantah kendati mungkin akan tetap bertahan. Seperti yang kita ketahui, abad ke-19 merupakan abad emas dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Industri di Eropa maju dengan pesat sebagai akibat dari revolusi Prancis. Hal ini membawa akibat kemajuan dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan tentu penyelidikan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang. Kini, juga bermunculan ilmu-ilmu sosial antara lain sosiologi, ekonomi, sejarah, ilmu-ilmu kemasyarakatan, kemanusiaan, jurnalistik, dan lain-lain. Sehingga pada akhir abad ke-19 diterbitkan Ensiklopedia Britania yang memuat semua bidang ilmu pengetahuan. Kemudian teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani kuno yaitu tekne dan logia. Kata tekne berarti seni kerajinan. Dari kata tekne kemudian lahirlah kata teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti, keterampilan itu lalu berubah menjadi teknik. Adanya perkembangan iptek menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru, antara lain teknik modern, teknologi hutan, teknologi gedung, teknologi transportasi, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam perkembangan ilmu sosial, terdapat hibrida dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi sosial, geopolitik, komunikasi politik, dan lain-lain. Salah satu sifat umum dari manusia adalah apabila telah terpenuhi satu keinginan, maka akan timbul keinginan yang lain atau keinginan untuk menambah apa yang telah kita capai. Dan setiap orang di dunia ini tidak ingin mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Sehingga setiap orang akan berusaha dalam setiap langkah untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan itu didapatkan antara lain dengan penerapan perkembangan iptek. Dalam berkembangnya iptek, tentu saja akan berdampak pada manusia, berupa dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama akan kita bahas adalah dampak positif.
Berkat kemajuan ilmu dan teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang sangat canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga manusia dapat lebih efektif dan efisien dalam berkegiatan. Dengan iptek, tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Antara lain, yang pertama adalah dalam bidang pertanian dan peternakan. Kita pasti tahu, pada zaman dahulu, sebelum iptek mengalami kemajuan, para petani melakukan kegiatan pertanian dengan cara tradisional. Namun, sejak iptek maju dengan pesat, orang-orang jenius mulai melakukan eksperimen dan menghasilkan berbagai macam alat-alat canggih, seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Selain itu, ada juga produksi pupuk buatan yang dapat membantu para petani untuk menyuburkan tanah dan pestisida yang dapat memberantas hama sehingga produksi pangan dapat ditingkatkan. Dan teknologi pengolahan pasca panen seperti pengalengan ikan, pengalengan buah-buahan, daging, dan teknik pengolahan lainnya. Dengan alat-alat tersebut, manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dengan berkembangnya iptek, manusia dapat menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat dengan segera disembuhkan dan dapat menurunkan angka kematian. Contoh obat yang mengandung unsur radioaktif adalah isoniazid yang mengandung cair radioaktif yang sangat efektif dalam menyembuhkan penyakit TBC. Yang selanjutnya adalah dalam bidang telekomunikasi. Perkembangan di bidang telekomunikasi menduduki peringkat yang pertama. Perkembangan yang semakin maju ini bisa diartikan sebagai semakin hilangnya jarak yang memisahkan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Sehingga transfer teknologi dan transfer ilmu pengetahuan akan semakin cepat terjadi. Perkembangan smartphone dengan segudang fitur dan aplikasinya telah merubah segala sistem yang akan memberikan kemudahan akses informasi bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga ketiadaan batas akses informasi ini bisa memudahkan orang yang di segala penjuru dunia dapat mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Yang keempat adalah dalam bidang pendidikan. Saat ini, dunia pendidikan sedang menerapkan sistem daring atau dalam jaringan, atau yang biasa kita sebut dengan online. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan iptek juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang berguna bagi peningkatan SDM di Indonesia. Dan yang terakhir adalah dalam bidang ekonomi. Fenomena tempat belanja online atau all shop ataupun ojek online telah merubah paradigma kita terhadap pasar atau ojek tradisional, di mana perbedaan keduanya sangat jelas terlihat, sehingga dapat memudahkan para pelaku ekonomi dalam memasarkan produk maupun jasanya. Selain dampak positif, tentu saja ada dampak negatif. Permasalahan yang timbul akibat dari adanya kemajuan teknologi adalah adanya dampak-dampak negatif. Di antaranya, yang pertama adalah lunturnya budaya asli Indonesia. Coba kita lihat, bagaimana cara berpakaian dan cara berdandan sebagian besar remaja saat ini. Ya, mereka cenderung meniru budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan, sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya. Juga gaya rambut yang mengikuti budaya barat, yaitu dicat dengan warna yang bermacam-macam. Sebagian remaja saat ini lebih suka mengikuti gaya kebarat-baratan dibandingkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Namun, sedikit demi sedikit kita berupaya untuk melestarikan budaya lokal. Seperti di Jawa Barat, pada hari Rabu biasanya para siswi diwajibkan menggunakan kebaya dan para siswanya diwajibkan menggunakan pangsi. Kemudian yang kedua adalah nuklir. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan peristiwa meledaknya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Meledaknya bom ini mengakhiri Perang Dunia Kedua. Walaupun saat itu banyak korban berjatuhan,
Tetapi efek samping yang dirasakan tidak berhenti di situ saja, karena radiasi akibat senjata nuklir masih dapat dirasakan sampai saat ini. Apa penyebabnya? Yaitu debu-debu radioaktif yang berasal dari bom nuklir serta reaktor-reaktor atom. Efek yang ditimbulkan oleh radioaktif adalah terjadinya perubahan struktur zat serta pola reaksi kimianya, sehingga dapat merusak sel tubuh yang juga dapat berakibat kanker. Kemudian yang ketiga adalah polusi. Adanya bahan polusi atau polutan dapat merusak lingkungan. Timbulnya pencemaran tentu erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain yang pertama adalah kegiatan-kegiatan industri. Pencemarannya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk limbah. Zat-zat buangan berbahaya seperti logam berat, zat radioaktif, dan air buangan panas. Yang kedua dari kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan-buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan-lahan akibat pertambangan yang dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah kegiatan transportasi, berupa kepulan asap dari kendaraan yang sangat banyak, apalagi di Indonesia. Naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar kendaraan bermotor terutama minyak bumi dari kapal tanker. Dan dampak negatif yang terakhir adalah kejahatan dalam sosial media. Seperti yang kita tahu, saat ini sering terjadi penyalahgunaan teknologi, khususnya kebebasan menyuarakan pendapat di sosial media, sehingga menimbulkan banyak kejahatan seperti hoax, cyberbullying, penipuan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi, makna yang terkandung dalam surah menunjukkan bahwa janganlah memilih jalan yang salah, atau dengan kata lain, jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar diyakini selain dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan, seolah menghambakan dirinya kepada teknologi daripada kepada Sang Pencipta. Apabila ditelaah dengan baik, dapat dipahami bahwa kehadiran iptek dalam dunia pendidikan secara umum dapat merusak moral generasi, tetapi apabila difungsikan untuk hal yang bermanfaat, maka kekhawatiran tersebut tentu akan berkurang. Meskipun demikian, pengaruh dari posisi positif lebih banyak dibandingkan dari sisi negatifnya. Sebab dikhawatirkan bahwa kedepannya apabila manusia tidak memiliki Tuhan untuk disembah, maka bisa jadi manusia akan mempertuhankan teknologi dengan pertimbangan bahwa apalagi yang tidak diketahui dan apalagi yang tidak bisa ditemukan dalam teknologi. Semua yang diinginkan dan diketahui sudah ada dalam internet. Itulah kedangkalan dari cara pandang dan cara berpikir generasi dalam menyikapi kehadiran teknologi dalam kehidupannya. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang iptek dari perspektif Islam. Yang pertama saya akan bahas yaitu dampak positifnya. Poin pertama, terhadap moral keimanan Islam, dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi yang terbukti amat sangat bermanfaat. Poin kedua, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Poin ketiga, pemenuhan kebutuhan atas fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Poin keempat, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain.
seperti yang sering kita gunakan, yaitu aplikasi Zoom. Poin kelima, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian. Dari yang dahulunya dikerjakan secara manual dengan menggunakan waktu yang cukup lama, tetapi dengan adanya iptek akan mudah dikerjakan dengan menggunakan media teknologi seperti komputer yang dapat mengolah data dalam memanfaatkan berbagai program. Selanjutnya, saya akan membahas dampak positifnya. Poin pertama, moral keimanan Islam. Kemajuan iptek akan merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Poin kedua, kenakalan dan tindakan yang menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong yang telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Poin ketiga, penyalahgunaan penggunaan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Poin keempat, dengan melakukan bidang pendidikan, mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi memiliki moral yang rendah. Poin kelima, siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktu untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kesimpulan pada materi ini yaitu kita, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kebutuhan sosial semacam ini hanya bisa dipuaskan melalui interaksi secara manusiawi. Seberapapun majunya tingkat perkembangan teknologi yang telah dicapai ini, tidak semua aktivitas manusianya di dunia nyata dipindahkan dalam bentuk elektronik di internet. Untuk itu, kita sebagai generasi milenial harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan adanya ilmu pengetahuan teknologi ini. Mengapa begitu? Karena kita tercipta dalam hal-hal muda dan kita harus termotivasi dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi ini. Kita harus bisa menghindari dampak-dampak negatif dan kita harus bisa mengembangkan dampak positif dari adanya ilmu pengetahuan teknologi ini. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Nyandak batu kanggo catur panganten lulumpatan sakitun dipiatur hapunten bili ayak kalepatan burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.